1741 Rahasia 21. Direktur Lin, selamat pagi. Gu Qingqing sendiri juga merasakan sekilas matanya, ia menggigit bibirnya dengan malu dan menundukkan kepalanya. Presiden Lin, aku pergi bekerja dulu. Lin Zui tidak bergerak, ia hanya melirik mobil Leng Xicheng yang pergi, lalu menoleh untuk melihat punggungnya. Matanya sedikit lebih tajam. Gu Qingqing yang sudah naik ke atas tanpa menyadarinya, ia menekan lift dan baru keluar dari lift, telepon dari Leng Xicheng sudah datang. Gu Qingqing terkejut dan segera menjawab. Ada apa dengan Xicheng? Reaksi pertamanya adalah melihat ke bawah dan melihat barang-barangnya tanpa menghilangkannya. Leng Xicheng tidak berbicara di sana, Gu Qingqing sedikit gugup. Tidak mungkin terjadi sesuatu, kan? Dia segera berlari ke jendela dan melihat ke bawah. Di lantai bawah sedang sibuk, mana mungkin dia bisa melihat jejak Leng Xicheng. Dia tiba-tiba sedikit cemas. Xicheng, apa kamu baik-baik saja? Kalau tidak ada apa-apa, aku tidak bisa meneleponmu. Di sana, suara Leng Xicheng terdengar perlahan, dan tiba-tiba Gu Qingqing yang awalnya gugup dan khawatir, seketika seluruh dadanya terisi dengan perasaan bahagia. Tidak, hanya sedikit terkejut, pernikahan baru terasa sekarang. Ada apa? Jika bukan karena upacara peresmian di sore hari, dia mungkin akan segera sadar kembali. Tidak, Gu Qingqing menenangkan kepalanya, kamu harus bekerja dengan baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali? Petik 2. Leng Xicheng berpikir sejenak, upacara peresmian hari ini telah selesai, dan tugas di sini pada dasarnya sudah selesai. Gu Qingqing baru saja ingin mengatakan apakah ia bisa kembali di malam hari, Leng Xicheng segera menambahkan. Tapi malam ini, ia harus naik pesawat ke kota. Aku khawatir. Keluar lagi. Meskipun Gu Qingqing tahu bahwa ia sibuk bekerja, tentu saja ia belum bisa kembali bahkan di Yancheng. Tapi baru saja selesai bekerja dan mau keluar, jadwalnya terlalu penuh. Ada cara apa? Bagaimana bisa menghidupi keluarga tanpa menghasilkan lebih banyak uang? Gu Qingqing memegang ponselnya untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, ia baru berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar kali ini? Leng Xicheng dengan sengaja ragu-ragu sejenak dan berkata, ini belum pasti, mungkin masih harus 10 hari setengah bulan lagi. 10 hari setengah bulan, Anda baru saja menikah dengan pekerjaan sebagai istri. Suara Gu Qingqing sedikit keras. Aku mengerti, ada yang lain, aku harus bekerja. Setelah itu, tanpa menunggu Leng Xicheng berbicara, ia langsung menutup telepon. Ketika dia menutup telepon, kebetulan Lin Zui naik ke atas. Dengan wajah kaku, dia mengangguk kepada Lin Zui. Direktur Lin, aku pergi bekerja. Baru saja ia masih terlihat serius, bahkan Lin Zui sendiri sedikit terkejut. Dia melihat ke samping dan Zhang Yuxi dengan ramah menjelaskan. Bertengkar dengan suamimu. Mata Lin Zui sedikit menjelaskan. Tanda hubung. Tekanan rendah Gu Qingqing telah berlangsung lama. Emosinya juga mempengaruhi pekerjaan, dan persyaratannya sangat ketat sepanjang hari. Mendengkur satu kata yang salah dan melaporkan satu kalimat yang salah juga akan menimbulkan pelanggaran yang kuat. Sore harinya, dia pergi ke Huang Ting Entertainment untuk melanjutkan bisnisnya. Li Yuyu juga sibuk di Huang Ting Entertainment. Dia juga menjelaskan kepada Gu Qingqing. Memang ada acara di Sangcheng, sebuah acara mode, dan Presiden Leng akan membahas acara di dunia budaya dan industri hiburan. Ada kegiatan lagi, dan masih di dunia hiburan. Bukankah itu berarti ada banyak wanita cantik? 1742 Rahasia 22. Bukan itu, ada lebih banyak goblin di industri hiburan yang ingin diberi makan, terutama orang kaya dan tampan seperti kota Lengxi. Kamu tidak tahu berapa banyak barang menawan dan murah di Imperial Thunder Entertainment yang ingin naik ke tempat tidurnya. Gu Qingqing setuju, Li Yuyu masih berkata dengan jujur. Tidak apa-apa, aku juga akan berpartisipasi dalam dua acara ini, aku pasti akan menjaganya dengan ketat. Jika dia berani berselingkuh, aku pasti akan langsung menyerang dan menembak para peri itu sampai mati. Gu Qingqing mengangguk. Berapa hari lagi waktu yang dibutuhkan untuk dua kegiatan yang disampaikan oleh Wei Ai? Acara mode besok malam, simposium di lingkaran hiburan besok lusa, mungkin ada acara lain di malam hari. Secepat apapun, lusa juga harus kembali. Gu Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya.
Lalu, di mana Suzy Pei? Karena ini adalah acara di industri hiburan, tidak masuk akal untuk tidak mengundang Suzy Pei, bukan? Acara hiburan kali ini cukup megah. Dengan posisinya, seharusnya tidak sulit untuk diundang. Wei, Ai mengatakan itu aneh. Dia mendengar bahwa dia telah menerima undangan sebelumnya dan mengatakan dia harus pergi. Tapi dalam beberapa hari terakhir, sepertinya dia tidak bisa mengungkapkan lagi. Film Perancis yang dia mainkan seharusnya baru mulai syuting pada bulan Desember. Ini masih setengah bulan lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dekatnya selama ini. Sepertinya setelah kejadian itu, aku tidak pernah datang ke perusahaan lagi. Bagaimanapun, Li Yuyu adalah Huang Ting Entertainment, dan dia memiliki informasi yang sangat jelas. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu curiga? Curiga ada kontak apa secara pribadi? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Misalnya, kemarin dia pergi ke inspeksi mendadak. Tidak ada perlengkapan wanita di Villa Leng Xicheng. Dia sibuk sampai tengah malam dan belum bisa beristirahat. Jika dia masih bisa keluar untuk mencari bunga pembohong, dia juga bisa berjanji. Tenanglah, aku juga akan menemaninya. Tapi setelah aku pergi ke dua acara ini, mungkin aku harus pergi keluar untuk syuting bersama grup, mungkin 1 atau 2 bulan tidak bisa kembali. Jangan merindukanku. Siapa yang menginginkanmu, tidak tahu malu. Kali ini, Li Yuyu keluar untuk waktu yang relatif lama, jadi apa yang perlu dilakukan harus diatur lebih awal sekarang. Terutama mengetahui kegiatan apa yang akan Leng Xicheng kunjungi kali ini, dan mengetahui perkiraan jadwal dan waktu, juga bisa dikatakan memiliki dasar. Setelah bekerja, Li Yuyu berkata, oh ya, ibuku juga selalu mengataimu. Setelah aku kembali, pergilah melihatnya. Keluarga Li Yuyu juga sulit untuk dikatakan. Setelah perang perceraian terakhir, Li Yuyu dan Ibu Li menjual rumah ketiga mereka yang asli, dan dia juga pergi ke rumah baru mereka. Sekarang Li Yuyu dan ayahnya tidak berhubungan dengan satu sama lain, dikatakan bahwa saudara tirinya telah lahir. Gu Qingqing tertawa dan mulai bekerja lagi. Setelah selesai bekerja dan pulang, begitu masuk ke rumah, ia menerima telepon dari Leng Xicheng. Sudah pulang. Gu Qingqing sedikit bingung. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Di sekitar sini lebih tenang, aku menebak. Gu Qingqing tidak terlalu membujuk, suaranya meninggi. Aku dengar, besok lusa kamu akan mengikuti 2 acara mode. Leng Xicheng juga membela dirinya. Ini adalah acara mode, seminar di lingkaran hiburan. Lagi pula, ada wanita cantik di 2 acara. Gu Qingqing mengangkat suaranya. Ya, ada lemak dan lemak. Lebih lembut dan perhatian daripada kamu. Benar, banyak wanita cantik dan populer, dia juga sangat senang. 1743 Rahasia, 23. Sang Xia juga tidak merasa senang. Bukankah ini sudah seharusnya? Leng Xicheng berkata dengan tenang, Gu Qingqing yang diam saja tidak senang untuk waktu yang lama. Kalau kamu mau, aku bisa mencarikan 100 orang untuk melayanimu dalam beberapa menit. Tidak perlu, terima kasih. Gu Qingqing masih merasa sedikit kesal ketika tahu bahwa ia sedang bercanda. Dia membuka sepatunya dan membuka kancing jaketnya. Sama-sama, ini adalah apa yang harus dilakukan suamiku. Gu Qingqing hampir mati karena tersedak. Ia naik ke lantai dengan keras sambil menginjak sandal dan menginjak lantai. Tok-tok, pikir Gu Qingqing sambil mengertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Pengasuh harus berterima kasih padamu. Kelak, ada satu kompi yang akan melayaniku dan mengurus keluargaku. Ini juga merupakan kewajiban untuk memberi kontribusi pada keluarga. Sang Xia sangat bertanggung jawab, lebih baik menyumbangkan semua uangnya dan memberikannya kepada anak-anak di pegunungan. Jika bajingan ini terus berbicara padanya, dia pasti akan memotong semua baju dan celananya. Anak-anak di pegunungan perlu dirawat, tapi saya pikir putra dan putri saya akan lebih membutuhkan perawatan di masa depan. Apakah donasi pasti, dan apakah putra dan putri saya akan minum angin barat laut setelah disumbangkan? Putra-putrimu juga, kamu harus mencari 100 orang untuk melayanimu dan adikku. Kalian tidak perlu meninggalkan sedikit uang susu bubuk. Aku tidak mampu menghidupi kamu dan putra-putri kita dengan biaya yang begitu besar. Aku sudah lelah merawat kamu dan putra-putri kita. Siapa yang ingin kamu rawat? Saya sendiri memiliki tangan dan kaki,
dan saya akan membesarkan saya dan anak-anak saya. Gu Qingqing berkata sambil membuka pintu. Begitu membuka pintu, dia melihat Leng Xicheng duduk di sofa kamar. Melihat wanita itu masuk, dia sedikit mengangkat dagunya dan dengan sengaja berkata di telepon. Ini yang kamu katakan, kamu bilang kamu akan melahirkan denganku. Gu Qingqing terkejut. Kenapa kamu kembali? Bukankah besok kamu harus keluar? Namun, kalimat selanjutnya dengan cepat dia menjawab. Siapa yang akan melahirkanmu? Leng Xicheng perlahan berjalan ke arah ponselnya. Jika kamu tidak lahir bersamaku, kamu lahir dengan siapa? Apakah kamu seorang peranuan? Pria ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Gu Qingqing berbalik dan tidak ingin melihatnya. Leng Xicheng yang ada di sana baru saja ingin menjelaskan. Suara mobil di lantai bawah terdengar, samar-samar ia bisa mendengar suara sekretaris Cheng. Apakah Tuan Leng ada di sana? Pembantu menjawab, di lantai atas. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang dengan cepat tiba di depan pintu. Tuan Leng, mobil sudah siap. Aku mengerti, kamu turun dulu. Leng Xicheng menoleh dan menjawab, Gu Qingqing sepertinya tahu sesuatu, dia menoleh dan meliriknya, kamu mau pergi. Leng Xicheng mengangguk. Awalnya hanya pulang untuk berkemas sedikit. Resor ini jauh dari Villa Xishan, satu di barat dan yang lainnya di utara. Resor ini jauh lebih dekat dari bandara. Bagaimana mungkin bisa kembali sekaligus? Gu Qingqing masih sedikit cemas. Tapi bukankah mode upacaranya besok malam? Kita bisa pergi sebelum besok malam. Leng Xicheng mengangguk. Tapi mode acara yang diselenggarakan oleh Huang Ting Entertainment, dan aku harus bertemu beberapa klien pada jam 8 pagi besok. Tapi penerbangan paling lambat hari ini adalah dini hari. 1744 Rahasia, 24. Gu Qingqing sedikit menunduk, maksudmu? Leng Xicheng melangkah maju dan membantu merapikan rambut. Petik 2 titik titik titik. Jika kamu ingin berdiskusi denganku malam ini tentang pembuahan. Siapa yang ingin membicarakan topik ini denganmu? Kamu bisa pergi sendiri. Gu Qingqing segera menolak. Leng Xicheng juga menjelaskan dengan serius. Sebenarnya, aku bisa pergi besok pagi, tetapi jika aku pergi besok pagi, ada dua mitra yang mungkin untuk sementara waktu tidak bertemu dan harus tinggal di Sangcheng selama 3 hari lagi. Jadi aku berpikir sejenak, lebih tepat pergi malam ini. Gu Qingqing mengerti, artinya jika ia pergi hari ini, ia bisa kembali lebih awal, jika tidak, ia harus tinggal di Sangcheng selama 3 hari lagi. Jadi, dia benar-benar sengaja kembali untuk membahasnya, kan? Dia masih memancarkan pelan, siapa yang peduli? Bagaimanapun, Anda 365 hari setahun, dan saya khawatir Anda tidak akan berada di rumah selama 300 hari. Anda bisa pergi kemanapun yang Anda inginkan, dan saya tidak bisa peduli. Leng Xicheng mengangguk. Aku mengerti, kamu ingin aku menemanimu malam ini. Siapa yang ingin kamu temani? Gu Qingqing membalas, orang ini, dia sudah selesai berbicara, apalagi yang bisa dia lakukan. Leng Xicheng maju menunjuk. Kali ini, selain acara mode besok, lusa, aku juga akan pergi ke sana ada juga beberapa pelanggan yang diperkirakan akan kembali dalam 4 hari. Tapi saya bertemu dengan mitra pria tua atau parubaya dalam 2 hari ke depan. Saya telah menyebutkan kepada mitra bahwa jangan membawa sekretaris wanita di bawah usia 40 tahun atau pergi ke sana KTV, dalam bahasa Inggris, pusat hiburan, hotel, dan tempat hiburan lainnya. Setiap kali Anda pergi ke sekitarnya, Anda harus mengikuti sekretaris Cheng dan orang lain. Karena di rumah kami ada seorang wanita yang suka cemburu dan selalu membuat wajahnya terlihat kesal. Siapa yang merepotkan? Siapa yang suka cemburu? Gu Qingqing membelalakkan matanya. Leng Xicheng segera tersenyum. Jadi, karena kamu begitu murah hati dan bijaksana, maka aku akan tertawa. Kalau begitu, aku akan menyuruh Li Yuyu pergi ke lokasi syuting 2 hari lagi dan berbicara dengan mitra di kota hiburan. Ngomong-ngomong, ada banyak wanita yang berlutut di rumah dan memanggilmu dengan tes setiap hari, bukan? Jangan khawatir, aku akan mencari kekasih. Beraninya kamu. Gu Qingqing segera menoleh dan meliriknya. Leng Xicheng tersenyum, ia juga tersenyum. Leng Xicheng membuka tangannya, dan ia pun masuk ke dalam pelukannya. Dagu Leng Xicheng menekan kepalanya. Aku akan berusaha pulang lebih awal. Setelah kembali kali ini, seharusnya tidak ada masalah besar.
Aku harus mengatur pernikahan dan gaun pengantin. Jangan khawatir, aku pasti akan memilih 2 gaun pengantin yang paling jelek. Meskipun ada nada bicara Gu Qingqing yang mengejek, tapi ia memeluknya dengan erat. Jelek itu jelek, lagi pula jelek itu jelek untuk kita berdua, bukan hanya aku yang jelek. Oke, ini yang kamu katakan. Gu Qingqing mendongak dan menatapnya, ia juga memandangnya, keduanya saling tersenyum. Setelah setengah hari, Gu Qingqing yang melepaskannya lebih dulu. Kau duluan. Leng Xicheng mengangguk. Ketika Sang Xia tiba di sana, dia meneleponku dan memberitahu aku kabar darimu. Leng Xicheng mengangguk lagi. Selain itu, aku akan menunggumu di rumah, suamiku. Gu Qingqing melangkah maju dan berjinjit. Ia mencium ciumannya dengan lembut. Gerakannya terlalu cepat sehingga Leng Xicheng tidak merasakannya. Setelah dia bereaksi, Gu Qingqing sudah mundur. Dia terbatuk ringan, rahangnya menyentuh ujung hidungnya. Kamu baru saja memanggilku apa? Dan mencium yang terlalu dangkal. Apakah ini termasuk ciuman? 1745 Rahasia 25. Kali ini, Gu Qingqing tidak membantah dengan keras, ia hanya berkata. Nanti saja setelah kamu kembali. Leng Xicheng juga tidak banyak bicara, hanya menundukkan kepalanya sedikit. Jadi, sepertinya aku harus menyelesaikan pekerjaanku lebih awal dan pulang lebih awal. Kamu ini, Gu Qingqing tidak bisa berkata-kata. Ia menoleh dan meliriknya, lalu keduanya saling tersenyum. Sampai sekretaris Cheng menunggu di luar dan mengetuk pintu untuk mendesak, keduanya baru berpisah. Berdiri di ambang jendela, melihatnya masuk ke dalam mobil, menurunkan jendela dan membayangkan tangannya, kemudian mobil itu melaju ke kejauhan. Mungkin terlalu banyak perpisahan untuk mengusirnya lagi, tapi sekarang dia tidak memiliki perasaan perpisahan seperti awalnya. Tentu saja, masih ada kerugian kecil. Ketika berbalik dan kembali, dia menerima pesan dari Leng Xicheng lagi. Begitu membukanya, dia mengirim pesan. Kamu sekarang berdiri di depan ambang jendela dan melihat lagi. Gu Qingqing tersenyum dan segera mengirimkan beberapa kata. Tidak, aku sudah kembali untuk beristirahat. Leng Xicheng dengan cepat mengirim beberapa kata lagi. Aku tidak percaya, kecuali kau mengirim foto selfie. Gu Qingqing segera mengambil foto dirinya yang bersandar di kepala tempat tidurnya, dan juga mengirimkan ekspresi wajah meringis. Leng Xicheng menunggu sebentar, lalu menjawab dengan serius, Sang Xia menerima foto itu. Baiklah, selamat malam. Maksudnya, apa yang baru saja dia katakan hanya untuk membohonginya mengirim foto. Gu Qingqing sedikit marah dan sedikit lucu, tapi lebih manis. Tampaknya ia merasakan madu dengan lidah yang lembut dan manis. Dia mengirim beberapa kata lagi. Jika aku tahu apa yang kamu lakukan di luar, ada hal seperti itu. Kemudian dia memposting foto dirinya yang meremas biskuit menjadi sampah. Kali ini, Leng Xicheng tersenyum di sana dan menjawab untuk waktu yang lama. Aku tidak berani, Nyonya. Setelah beberapa saat, dia kembali berkata. Nyonya, bukankah tanganmu yang meremas biskuit itu kotor? Gu Qingqing langsung tersenyum. Entah kenapa, Leng Xicheng yang biasanya begitu acuh tak acuh mengucapkan panggilan seperti itu, entah kenapa merasa sedikit menggemaskan. Dia sengaja memasang ekspresi provokatif dan menjawab sambil tersenyum. Jika kamu takut, kamu tidak akan memperlakukanku dengan baik. Aku bukan vegetarian. Dia melihat pesan itu dan tersenyum pada waktu yang lama. Suamiku, kamu harus memperhatikan keselamatan di luar. Meskipun pekerjaan itu penting, jangan terlalu keras. Di sana sedikit menunggu, dan menjawab. Aku tahu, istriku, kamu juga. Selamat jalan. Petik 2. Selamat malam. Tidak ada kata cinta yang tidak ada habisnya, hanya beberapa kata sederhana. Gu Qingqing juga bisa terus memegang surat balasan di tangannya, dan senyumannya terus menggantung di sudut mulutnya. Setelah menyadari bahwa senyumannya sedikit berlebihan, dia mencoba menahan diri, tetapi setelah beberapa saat, senyumannya masih cerah dan cerah. Pada saat itu, dia mengira ini adalah pemandangan terindah dalam pernikahan. Sampai kemudian, dia tahu bahwa ini hanyalah pertanda sebelum badai. Setelah angin dan hujan terdengar, bisakah semuanya kembali ke masa lalu? Tapi keesokan paginya, ketika dia baru saja bangun dan hendak mandi, tiba-tiba ada telepon. Gu Qingqing mengira Leng Xicheng yang menelepon, ia tersenyum dan menjawab. Kenapa? Apa kamu tidak pergi ke kota? Setelah jeda sesaat, kemudian terdengar teriakan Liu Yu.
Qingqing, tolong bantu aku, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada ibuku. 1746 Rahasia 26. Ketika Gu Qingqing tiba di rumah sakit, Bibi Li sudah dibawa ke ruang ICU. Dia segera menemukan dokter dan perawat yang relevan. Perawat itu berkata, untungnya, penemuannya tepat waktu, untuk saat ini tidak ada masalah. Mendengar tidak ada masalah, Gu Qingqing menghela nafas lega dan bertanya lagi. Aku tidak tahu apa penyakitnya. Situasi saat ini masih belum jelas. Sepertinya ada bayangan di rahim, mungkin tumor. Tumor, Gu Qingqing pingsan. Untungnya, Li Yuyu tidak datang ke sini. Jika tidak, ia tidak akan gila jika mendengar kalimat ini. Ganas atau jinak, ini masih belum jelas, harus diperiksa sebelum mengetahuinya. Ketika Gu Qingqing tidak tahu bagaimana menjawabnya, Li Yuyu menelepon. Wei Yai dibawa ke rumah sakit untuk sementara waktu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, bahkan bagaimana pengalaman hidup tentang situasi ini. Apa tidak ada masalah? Li Yuyu menangis sambil menelepon. Tepat 20 menit yang lalu, ibuku meneleponku. Tiba-tiba, tidak ada yang menjawab panggilan itu. Aku tidak akan menjawab apapun. Saat ini, dia telah pergi ke Sangcheng dengan pasukan besar. Begitu dia tiba di tempat untuk menelepon, dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Dia berada di bandara dan berencana untuk kembali. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi, Yuyu, kamu harus sedikit tenang. Mungkin ibumu adalah tumor. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, telepon di sana langsung ditutup. Sebelum dia menelepon, Li Yuyu segera menelepon sambil menangis. Aku akan segera kembali, segera. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing juga merasa berat, dan tidak ada cara untuk bekerja jika terjadi masalah ini. Ia langsung meminta izin pada Lin Zui. Lin Zui juga setuju dengan harga murah hati. Gu Qingqing terus menunggu di rumah sakit. Pada suatu hari, Li Yuyu benar-benar dibangunkan ke rumah sakit untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit. Jika tidak ada kondisi khusus, ambulans akan langsung dikirim ke rumah sakit terdekat. Li Yuyu tidak bisa mempercayainya dan langsung memindahkan ibunya ke rumah sakit swasta yang lebih baik. Rumah sakit ini dirawat dengan baik dan kondisinya baik, dan ada beberapa ahli dalam hal ginekologi tumor. Kuncinya adalah privasi yang relatif penting, sehingga menarik banyak bintang untuk datang ke dokter. Gu Qingqing juga mengikuti sepanjang jalan dan menemaninya melalui berbagai prosedur. Pada malam hari, Leng Xicheng meneleponnya, dan ia juga memberitahu Leng Xicheng tentang Ibu Li. Leng Xicheng tahu bahwa ia dan Li Yuyu memiliki hubungan yang baik, jadi ia tidak banyak bicara. Gu Qingqing juga berkata, aku mendengar Bibi Li menderita penyakit ini karena marah, dan dia menderita banyak penderitaan di tahun-tahun awalnya. Setelah akhirnya kehidupan keluarga berjalan di jalur yang benar, putrinya juga berjuang, tetapi menjadi seperti ini. Jika jinak, ganas. Tumor ganas pada dasarnya adalah kanker, dan saya belum tahu apakah itu awal atau pertengahan, jika terlambat, pada dasarnya tidak ada pengobatan. Leng Xicheng mengangguk. Jadi, ia perlu sering melakukan pemeriksaan fisik. Kau juga, sepertinya sudah berbulan-bulan. Beberapa waktu yang lalu, ada banyak hal dan sangat sibuk. Manakah waktu dan suasana hati untuk memeriksa tubuh? Gu Qingqing mengangguk. Aku tahu, setelah Bibi Li tidak ada masalah, aku akan pergi ke rumah sakit afiliasi untuk pemeriksaan fisik. Anda juga, jangan bekerja terlalu keras. Apa gunanya menghasilkan banyak uang tetapi tidak merawat tubuh? 1747 Rahasia 27. Kedua orang itu saling menyapa, Li Yuyu juga sudah menyelesaikan prosedur check-in dan mendorong Bibi Li untuk beristirahat. Manfaat rumah sakit swasta adalah memiliki dokter dan perawat 24 jam sehari. Pemeriksaan dimulai besok pagi. Jika pemeriksaan tidak ada masalah, irisan operasi dapat diatur paling cepat besok sore, dan jika ada masalah, lakukan pengobatan secepatnya. Gu Qingqing juga tidak tahu bagaimana menghibur ibu dan anak mereka. Li Yuyu dan Bibi Li belum makan seharian. Ketika memikirkan hal ini, ia segera turun dan membeli beberapa barang di toko serba ada 24 jam di seberang rumah sakit. Gu Qingqing turun sendiri, pergi ke toko serba ada untuk membeli nasi bungkus dan sandwich, dan membawanya ke atas, tunggu sampai dia selesai membeli sesuatu, sepertinya melihat ada mobil satpam yang diparkir di rumah sakit seberang, kemudian ada seorang yang memakai topeng, bertubuh jangkung dan tinggi,
wanita yang dibungkus rapat itu masuk ke dalam mobil ditemani oleh asistennya. Mobil melaju, sepertinya, kenapa mirip dengan Suzy Pei. Gu Qingqing tidak terlalu membujuk, ia kembali ke rumah sakit dan memberikan makanan kepada Li Yuyu. Li Yuyu tidak makan, Gu Qingqing menenangkan kepalanya dan membujuknya. Jika kamu tidak makan, minum air juga bagus. Jika tubuhmu hancur, bibi akan semakin tidak ada yang menjaganya. Li Yuyu mengangguk. Baru saja mengambilnya, Gu Qingqing tidak mengunyah beberapa teguk, lalu bertanya. Mengapa kamu mengirim bibi ke sini? Bukankah itu bagus untuk pergi ke rumah sakit? Li Yuyu berkata, dokter di rumah sakit afiliasi memang hebat, tapi ini adalah taman belakang Huang Ting Entertainment. Banyak selebriti yang memeriksa tubuhnya di sini. Layanan di sini juga salah satu yang terbaik. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di sini, bahkan prosedur transfer ke rumah sakit lebih cepat daripada rumah sakit lain. Jadi, banyak artis wanita di sini yang datang untuk melakukan pemeriksaan. Li Yuyu mengangguk. Ya, perlindungan privasi di sini sangat bagus, bahkan jika pasien membuat file, dia tidak perlu menggunakan nama aslinya. Ada apa? Tidak apa-apa. Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Mungkin dia hanya salah lihat. Lagi pula, dia tahu bahwa keluarga Su juga pergi ke rumah sakit. Sebelumnya, dia bertemu Su Zijin beberapa kali. Selain itu, apa yang dilakukan Su Zipei di sini di tengah malam untuk menemui dokter? Melihat penampilannya, dia tidak terlihat sangat sakit. Gu Qingqing tidak mempedulikan masalah ini. Ketika ia bangun pagi-pagi keesokan harinya, perawat datang dan mendorongnya untuk melakukan berbagai pemeriksaan. Karena tempat tumor ditemukan sebelumnya adalah istana, jadi dia tinggal di bagian ginekologi dan dikirim untuk pemeriksaan keesokan harinya. Selain tes darah, tes urin, tekanan darah dan pengukuran jantung CT ini lebih konvensional, dan dokter ahli ginekologi juga perlu melihatnya di sini. Untuk membuat hasil lebih awal, Li Yuyu mengatur agar bibi Li melakukan pemeriksaan pertama. Pukul 5.30 pagi, sebelum fajar, dia mulai melakukan pemeriksaan di berbagai departemen. Pada akhirnya, bibi Li adalah pasien, dan Li Yuyu adalah anggota keluarga yang pergi ke kantor dokter untuk melihat masalahnya. Gu Qingqing menunggu sendirian di koridor luar. Ketika menunggu, dia berkeliling dengan bosan dan bertemu dengan orang yang dikenalnya. Su Zipei bukanlah asisten Su Zipei. Asistennya tidak memperhatikannya, dan keluar dengan sampel tabung darah di tangan. Gu Qingqing merasa agak aneh dan segera mengikutinya. Dia mengira kemarin malam dia bertemu Su Zipei, apa dia benar-benar menderita penyakit. Asisten menyerahkan sampel darah kepada seorang perawat dan menunggu di luar koridor. Tidak lama kemudian, perawat itu meminta untuk masuk. Pintu tidak tertutup rapat. Gu Qingqing mengikuti. 1748 Rahasia 28. Dia melihat ke dalam dengan menutup celah pintu, tidak ada Su Zipei di dalamnya, hanya asistennya. Dia sedikit penasaran dan sedikit terkejut, tidak tahu apakah Su Zipei sendiri atau asistennya yang sedang menemui dokter. Hanya saja, saat pintu tertutup, dia hanya mendengar beberapa kata samar di dalam. Selamat, sudah 1,5 bulan aku hamil. Gu Qingqing seperti sambaran petir. Hamil 1,5 bulan, menurut waktu, tidakkah itu ketika mereka pergi ke Santiago setengah bulan yang lalu? Tidak, tidak mungkin Su Zipei, apalagi, anak Leng Xicheng. Dia masih ingin mengetuk pintu untuk melihat masalah. Perawat di sebelahnya datang. Nona, tunggu sebentar di belakang. Bagaimana jika dia memanggil nomormu dan masuk lagi? Gu Qingqing mundur dengan memikirkannya. Tidak bisa, dia harus tenang. Mana mungkin Su Zipei? Mana mungkin? Dia memang melihat Su Zipei tadi malam, tapi bukankah yang dilihatnya pagi ini hanyalah asistennya? Pentes darah juga asistennya, dan tidak ada dia di pintu. Masih hamil 1,5 bulan, tanggal ini juga tidak tepat. Jika harus dihitung, ini lebih awal daripada mereka mengambil foto buah. Mereka tidak mungkin, apakah waktunya sudah cukup? Selain itu, dia harus percaya, Leng Xicheng, setelah 3 tahun pergi bermain, ada begitu banyak wanita, dan tidak ada yang salah. Bahkan dia, selama 3 tahun sebelumnya, dia juga meminta untuk minum obat setelah itu. Dia tahu aturan keluarga Leng, tidak ada apa-apa untuk pergi bermain, tapi harus ingat untuk menyeka mulut, terutama, tidak boleh membuat anak keluar. Selain itu,
Bahkan jika Leng Xicheng sendiri tidak memperhatikan Su Zipei sedang dalam masa peningkatan kinerja, bagaimana mungkin ia bisa hamil? Bukankah ini akan merusak masa depan kita sendiri? Jadi, siapapun anak ini, tidak mungkin Leng Xicheng, kan? Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Gu Qingqing masih menunggu di samping. Setelah menunggu beberapa saat, pintu kamar rumah sakit terbuka. Hanya asisten Su Zipei yang keluar dari dalam, bukan dirinya. Gu Qingqing menghela napas lega, ia sudah tahu. Su Zipei sangat baik dengan staf di sekitarnya. Dalam beberapa kerja sama terbatas, dia akan membayar staf di sekitarnya untuk makan setiap kali, dan dia tidak sombong dan diperlakukan dengan baik. Mungkin Su Zipei benar-benar mengirim asistennya untuk berkonsultasi tadi malam. Gu Qingqing menghela napas lega, tetapi ia masih belum berani bersantai sepenuhnya. Ia diam-diam mengikuti asisten itu dan turun sepanjang jalan. Ia benar-benar melihatnya pergi ke tempat parkir. Gu Qingqing bersembunyi di belakang sebuah mobil dan melihat asistennya masuk ke dalam mobil yang sudah dikenalnya. Sebelum masuk, ia melihat Gu Qingqing mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan surat perintah pemeriksaan. Karena orang itu duduk di dalam mobil, dia tidak tahu apakah orang itu Su Zipei. Dia hanya tahu bahwa sepasang tangan yang terulur itu masih ditekan dengan tongkat kapas, dan sepertinya dia baru saja mengambil darah. Ketika dia masih ingin menanyakannya, mobil itu sudah menyala. Dia ingin maju dan bertanya, tetapi dia takut mengganggu orang lain. Jika tebakannya terbukti, akan ada kejadian seperti apa? Dalam keraguannya, mobil itu melaju keluar dari tempat parkir dan menjauh darinya. Namun, meskipun mobil itu sudah pergi, Gu Qingqing sama sekali tidak merasa lega, dan seluruh tubuhnya terancam kehancuran. Dia diam-diam datang untuk melakukan pemeriksaan dan sengaja tidak menemui dokter. Bukankah itu berarti? 1749 Rahasia 29. Tidak mungkin, dia pasti salah lihat. Bagaimana mungkin Su Zipei yang hamil, apalagi, pasti bukan anaknya. Namun, kegelisahan di hatinya semakin meluas, karena dia tahu bahwa hubungan antara Su Zipei dan dirinya tidak tiba-tiba meledak di San Diego. Mungkin, hal itu tidak hanya terjadi saat mengambil foto buah, tetapi lebih awal, setelah dia kembali ke China, ada skandal bersamanya. Mungkin, saat itu mereka berdua hanya. Tiba-tiba, dia menerima telepon. Begitu, ternyata Leng Xicheng yang menelepon. Gu Qingqing merasa sedikit rumit ketika melihat panggilan teleponnya, ia hampir tidak tahu harus mengatakan apa. Dia memegang telepon dan tidak mengangkatnya. Setelah cukup lama, suara dering telepon akhirnya mereda, dan dia merasa lega. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, ponselnya berdering lagi, masih milik Leng Xicheng. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menjawab panggilan itu, dan baru saja mengatakan. Halo, suara cemas Leng Xicheng terdengar dari telepon, mengapa ia baru menjawab panggilan itu sekarang? Ada apa? Tidak, aku. Gu Qingqing ragu-ragu, ia benar-benar tidak bisa bertanya. Mungkinkah dia bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Su Zipei? Dia mungkin masih memiliki anakmu sekarang. Petik 2. Apa yang harus dia katakan? Selain itu, Leng Xicheng bahkan tidak mau mengakui hubungan dekat dengan Su Zipei, bahkan jika dia ditanya, apakah dia akan setuju. Mengapa suaramu agak salah? Apa itu sakit? Terutama, bahkan di seberang telepon, suasana cemas dan khawatir Leng Xicheng bisa terdengar di sana, yang membuatnya merasa campur aduk. Kemarahan, rasa tidak nyaman, keluhan, dan segala macam emosi melonjak. Dia bahkan ingin menggigitnya. Mengapa dia selingkuh? Dia tidak menyeka mulutnya. Selain difoto oleh wartawan, dibicarakan, dan bahkan meninggalkan sebuah bencana. Terutama, akhir-akhir ini Leng Xicheng begitu baik, bahkan jika ia lambat, ia bisa merasakan tekadnya untuk berubah. Tapi saat ini, Su Zipei memiliki anak itu adalah darah dagingnya. Bagaimana dia bisa merasakannya? Bagaimana dia bisa memilih? Qingqing, bicara, ada apa? Kau pergi bekerja sekarang, masih di rumah. Aku akan menyuruh dokter keluarga untuk memeriksamu. Semakin Leng Xicheng berbicara, semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Mengapa? Mengapa keduanya bisa berdamai sepenuhnya setelah semuanya terjadi? Dia sama sekali tidak setuju membiarkan Leng Xicheng menyerah saat ini dan membiarkan dia turun ke atas meja saat ini. Tidak apa-apa, itu.
Tidak mau bangun dan tidak mau pergi bekerja. Gu Qingqing berkata dengan santai, Leng Xicheng masih bertanya. Apa benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Xicheng. Ada apa? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Hari ini, sepertinya suasana hatimu sedikit tidak benar. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia baru berbicara pada waktu yang lama. Dia tidak berani langsung mengatakan bahwa itu milik Su Zipei, jadi dia hanya bisa berbalik. Agaknya, Su Zipei datang ke tes darah dengan cara yang sederhana saat ini, dan dia tidak ingin mengungkapkannya, bukan? Leng Xicheng juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa anak itu, dia mengira bahwa dia sudah punya anak. Ia sangat senang. Kamu sudah punya anak. Tidak, Gu Qingqing bertekad, menggigit bibirnya, dan bertanya lagi untuk waktu yang lama. Maksudku, apakah kamu menyukai anakmu? 1750 Rahasia 30. Bukankah ini bercanda? Siapa yang tidak suka dengan anaknya? Dia mengangguk. Kamu tidak suka anakmu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Selama itu anakmu, kamu menyukainya. Bagaimana jika ibu anak itu bukan aku? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu impikan? Leng Xicheng agak lucu. Anakku, kenapa aku tidak menyukainya? Dia sebenarnya bukanlah orang yang penuh kasih sayang, apalagi sangat membenci anak-anak. Mungkin bayi di mata orang lain itu lucu dan menggemaskan, tapi di mata anak itu sangat merepotkan. Ia menyeret masuk dan pakaian kotor satu persatu, menangis dan membuat masalah. Jika bukan karena anaknya dan Gu Qingqing, ia terlalu malas untuk melihatnya. Kata-kata Leng Xicheng ini langsung membuat Gu Qingqing tidak tahu harus menjawab apa. Ya, pria mana yang tidak bisa menyelamatkan darah dagingnya sendiri? Menghadapi anak yang mengalirkan darahnya sendiri tidak mengucilkan dirinya, meski dia tidak suka dengan ibu anaknya. Terlebih lagi, ibu anak itu adalah Su Zipei yang telah terlibat selama 10 tahun. Tapi, apa dia? Bagaimana jika dia benar-benar mengetahui bahwa Su Zipei memiliki anaknya? Terima, senang, atau memaksa orang untuk pergi, ban kempes. Jadi, apakah dia dengan tenang memegang posisi Nyonya Leng, menahan ini bukan anak yang dia lahirkan, atau haruskah dia memanggil dokter untuk merobek wajah asli Su Zipei, atau turun tahta untuk menyerahkan orang bijak? Leng Xicheng tidak memperhatikan kesunyian di sini, ia hanya tersenyum untuk waktu yang lama. Jadi, ketika aku kembali, kamu ingin melahirkan beberapa anak lagi, jangan khawatir, keluarga Leng bisa menghukumnya. Ia mendengar semua yang dikatakan Leng Xicheng. Sejujurnya, dia marah dan marah, tetapi dia merasa sedih ketika mendengar suaranya yang penuh harapan. Tepat pada saat ini, Li Yuyu menelepon. Ia berkata, Yuyu meneleponku. Mungkin Bibi Li sedang ada urusan, jadi aku menutup telepon dulu. Kemudian, tanpa menunggu Leng Xicheng berbicara, ia langsung beralih ke Li Yuyu. Li Yuyu belum tahu apa yang terjadi. Ia membawa ibunya keluar dari kantor dokter dan tidak dapat parkir. Ia pikir ia pergi kemana. Qingqing, kamu pergi kemana? Ada apa denganmu? Aku, tidak apa-apa, segera kembali. Gu Qingqing menutup telepon dan naik ke lantai atas untuk kembali ke Negaral. Di bangsal, perawat dan dokter masih berbicara dengan keluarga Li tentang tindakan pencegahan. Gu Qingqing duduk di samping, seolah-olah mendengarkan dengan cermat, tetapi ketika dilihat lebih dekat, mereka seperti melamun. Maksud dokter adalah harus mengoperasi irisan untuk mengetahui kondisi spesifiknya. Sore harinya, seharusnya bisa mengatur irisan. Bibi Li juga tersenyum dan menghibur Li Yuyu. Karena kita sudah sampai di titik ini, apa yang bisa kita lakukan jika terburu-buru? Ada kehidupan pribadi. Lihat, kamu sendiri tidak perlu khawatir, tapi juga membuat Qingqing juga ikut menderita. Kalian pergi makan dulu, aku punya dokter di sini. Li Yuyu mengangguk dan membawa Gu Qingqing ke restoran di bawah. Setelah memesan makanan, tidak ada yang bisa bersantai. Li Yuyu juga menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, ginekologi di sini adalah salah satu yang terbaik, pasti tidak ada masalah. Gu Qingqing masih bertanya-tanya, kenapa bisa salah satu yang terbaik? Li Yuyu berkata, ada banyak bintang di industri hiburan yang datang ke sini untuk berdiskusi dengan dokter. Apalagi yang bisa dilihat bintang wanita di sini. Penyakit dalam ginekologi sangat banyak. Ada juga banyak orang yang memeriksa kehamilan dan aborsi untuk memiliki anak.
Selanjutnya bab 1751 rahasia 31.